orang yang paling kuat dan sabar yang aku tahu. Dan tentunya dia orang yang paling merasa bersyukur ya. Di saat aku tahu juga hidupnya nggak mudah. Dan dia selalu jadi support system aku secara emosional. Di saat kapanpun aku merasa down, merasa sedih, aku selalu ceritain every details ke Vidi dan dia selalu menerima semuanya dan dia selalu nasehatin aku yang baik-baik, yang positif-positif. Termasuk misalnya aku lagi sebel sama kerjaan atau sebel sama orang, Vidi biasanya cuma bisa bilang kayak, udahlah Beb, ngapain hidup kesel-kesel. Kalau kesel itu ngeluarin aura negatif dan bikin kita jadi tambah capek. Aku ingat banget. Dan semenjak itu aku jadi kalau mau benci sama sesuatu, situasi ataupun orang jadi kepikiran apa yang dibilang sama Vidi gitu. Jadi ya dia ngasih something yang very positif sih ke aku, impact yang positif. Terakhir ketemu Kak Vidi kapan? Terakhir ketemu Kak Vidi itu sekitar bulan sebelum Kak Vidi bolak-balik ke rumah sakit ya. Waktu itu saya ingat aku kita main-main aja di rumah, nonton film horor bareng, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Itu sih, itu terakhir. Tapi sebelum meninggal memang kondisi terakhir seperti itu ya, hanya yang hanya tahu itu. Yang jelas udah kurang baik sekali ya. Jadi juga aku secara pribadi aku pikir mungkin dia sekarang udah lebih bahagia gitu sih. Makasih banyak ya, semangat kerjanya ya Kak. Setelah kembali saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, Vidi Aldiano dalam keadaan yang terbaik karena di hari dan bulan yang terbaik yaitu bulan suci Ramadan dan hari diturunkannya Al-Quran yaitu Nuzulul Quran 17 Ramadan, sehingga ini insya Allah jadi pertanda baik bagi beliau. Insya Allah beliau kembali kepada Allah bersama Al-Quran yang dibacanya di bulannya Al-Quran dan di harinya Al-Quran. Kemudian yang kedua, pertanda kebaikan orang yang wafat adalah disaksikan oleh banyak orang sebagai orang baik. Setidaknya 40 orang saja bersaksi bahwa beliau orang baik. Insya Allah, kata Nabi Muhammad, beliau menghuni surganya Allah. Dan begitu banyak saksian, siapa yang tidak punya foto dengan Vidi, siapa yang tidak punya chattingan dengan Vidi, dan semua nuansanya tersenyum, indah, hangat, sehingga insya Allah itu meyakinkan kami, sahabat kami berada dalam keadaan terbaik di sisi Allah. Dan yang ketiga, sakit itu penggugur dosa, sehingga beliau sudah 7 tahun mengalami sakit, tapi beliau tidak pernah mengeluh, menjalani itu secara ikhlas, dan justru semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Beliau secara langsung sering bertanya berbagai hal kepada saya terkait dengan ibadah di tengah rasa sakitnya. Maka 7 tahun rasa sakit itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, sehingga kita sebagai orang yang kenal yakin insya Allah beliau husnul khotimah, dan kita hanya bisa ikut menyaksikan bahwa beliau kami saksikan sebagai orang yang baik. Insya Allah kita doakan, dan beliau sudah bahagia di sana. Kita dapat kabar duka wafatnya beliau, tapi kabar gembiranya bahwa beliau tidak lagi sakit, dan kita senang atas itu. Justru sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Karena itu hadiah terbaik untuk beliau adalah 2. Pertama, mendoakannya, dan yang kedua, kita memperbaiki diri agar ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Komunikasi udah lama sekali, tapi kalau WhatsAppan masih sering, dan semuanya WhatsAppannya tidak pernah personal, tapi urusannya bertanya tentang berbagai hal soal ibadah. Yang terakhir bertanya soal bagaimana keterbatasan beliau untuk berwudu dan sholat. Jadi semua komunikasinya tentang bagaimana beliau lebih memperbaiki diri, lebih meningkatkan ibadahnya. Selalu tentang itu yang ditanyakan oleh beliau. Terima kasih ya teman-teman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.